Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali meraih penghargaan bergengsi di bidang pelayanan publik. Kali ini inovasi Bumi Keraksaan yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo berhasil meraih predikat juara terbaik 3, top 30 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik atau Kofablik Jawa Timur tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Cahyo Kumolo kepada PLT Bupati Probolinggo Haji Ahmad Timbul Prihanjoko di Grand City, Surabaya pada Jumat 19 November 2021. Turut mendampingi juga dalam pemberian penghargaan tersebut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Bumi Keraksaan merupakan akronim dari budidaya udang Fanamei kolam bundar menggunakan ras di media air laut. Inovasi Bumi Keraksaan diinisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, Diskan juga berhasil menghasilkan sejumlah inovasi. Di antaranya yaitu pakan buatan mandiri untuk budidaya, garam buka tutup, di musim hujan bisa bertambah garam, pengganti es batu dan Bumi Keraksaan ini. Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo, Edi Isfandi menuturkan inovasi Bumi Keraksaan merupakan budidaya udang Fanamei dengan sistem ras di media air laut buatan. Inovasi ini dikerjakan Diskan dari tahun-tahun sebelumnya. Pria berkaca pantai ini menambahkan inovasi tersebut harus bisa diaplikasikan dan diterapkan oleh masyarakat. Dulu budidaya udang mesti di tepi laut, namun sekarang dengan adanya inovasi Bumi Keraksaan, budidaya udang tidak harus lagi di tepi laut, bahkan budidaya bisa dilakukan di pekarangan rumah karena dengan ukuran kecil pun sudah bisa dan menghasilkan secara ekonomi. Dalam inovasi Bumi Keraksaan, budidaya udang Fanamei bisa dengan menggunakan kolam-kolam bundar pakai terpal. Dengan investasi yang terjangkau oleh masyarakat, teknologinya tidak sulit, tentunya menghasilkan profit. Tentunya masyarakat akan tertarik. Menurut Dedi, inovasi Bumi Keraksaan sudah diuji coba dan diterapkan di berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Bahkan inovasi ini sudah berjalan selama sekitar 1 hingga 2 tahunan. Inovasi Bumi Keraksaan ini adalah upaya daripada pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perikanan, yaitu bagaimana seperti sebelum-sebelumnya kita juga menghasilkan inovasi-inovasi dimulai dari pakan buatan mandiri untuk budidaya, kemudian dilanjut dengan garam dengan buka tutup, di musim hujan bisa bertambah garam. Kemudian yang ketiga ini adalah kita membuat pengganti es batu. Yang terakhir ini adalah Bumi Keraksaan, yaitu budidaya udang Fanamei dengan sistem ras dan air laut buatan. Jadi ini sudah kita kerjakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Karena ini inovasi harus bisa diaplikasikan dan diterapkan oleh masyarakat. Bahwa budidaya udang Fanamei ini, kalau dulu kita selalu memandang dan mengingat dan melihat bahwa berbudidaya udang itu mesti di tepi laut. Sekarang enggak. Dengan inovasi Bumi Keraksaan ini, budidaya udang bisa di mana saja, malah bisa di pekarangan rumah. Karena cukup kecil aja udah bisa dan menghasilkan secara ekonomi. Jadi kita menggunakan kolam-kolam bundar yang pakai terpal dengan investasi yang bisa terjangkau oleh masyarakat, teknologinya tidak sulit atau mudah, dan tentunya menghasilkan secara ekonomi, ada profitnya, dan tentu masyarakat juga akan tertarik kalau dengan demikian. Dan ini sudah dilaksanakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Inovasi ini bukan pada tahun ini aja, tapi sudah berjalan kurang lebih sekitar setahun, 2 tahun ini. Sementara di masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo dan di seluruh bagian di Indonesia mengalami kelesuan.
Dalam situasi demikian, pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya membangkitkan dari sisi ekonomi. Dinas Perikanan membawa misi bahwa dengan budidaya udang fanamei melalui inovasi bumi keraksaan ini bisa menghasilkan dan keuntungannya luar biasa. Dedi menambahkan, udang adalah nilai tertinggi di sektor perikanan, jauh di atas budidaya ikan lele atau ikan nila dan lain sebagainya. Bahkan, udang merupakan komoditi ekspor. Profit atau keuntungan dari budidaya fanamei menggunakan inovasi bumi keraksaan lumayan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bahwa dengan suasana pandemi ini tentu kan ekonomi di masyarakat, ya bukan hanya Probolinggo, mungkin juga di Republik dan dunia ini terjadi kelesuan di bidang ekonomi. Dan kita pemerintah harus berupaya membangkitkan dari sisi ekonomi. Dinas Perikanan membawa misi bahwa dengan budidaya udang fanamei melalui inovasi bumi keraksaan ini bisa menghasilkan dan keuntungannya luar biasa. Anda tahu udang itu adalah yang nilai tertinggi di sektor perikanan, jauh di atasnya budidaya ikan lele atau ikan nila dan lain-lain. Dan udang merupakan adalah komoditi ekspor dan keuntungan yang diraih sudah cukup. Nilainya juga nanti bisa diwawancara dengan masyarakat, profitnya atau keuntungannya ya lumayan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Dijelaskan, inovasi bumi keraksaan bisa dilakukan oleh para petambak maupun bukan petambak. Artinya masyarakat umum kini juga bisa melakukan budidaya udang dengan menggunakan inovasi bumi keraksaan. Menurut Dedi Isfandi, bagi petambak mereka memakai air laut murni karena tinggal di tepi laut. Tetapi bagi mereka yang tinggal di daerah lumbang, leces, gading, tentu tidak mungkin ada air laut. Maka inovasi bumi keraksaan ini menggunakan air laut buatan. Petambak cukup menggunakan air tuak, garam, atau air binten. Air laut buatan atau binten diproses melalui air tawar yang diberi garam krosok dengan air binten yang berasal dari lahan-lahan garam tersebut. Bahan itu kemudian disesuaikan kadar garam yang cocok untuk budidaya udang fanamei. Dengan demikian, masyarakat tidak bergantung hanya di daerah tepi laut, tetapi bisa diaplikasikan di lokasi yang jauh dari tepi laut. Inovasi bumi keraksaan bisa dilakukan oleh para petambak sendiri maupun oleh bukan para petambak. Artinya kita sasaran adalah masyarakat pada umumnya. Kalau yang di petambak kita sudah nggak ada, artinya inovasi ini mereka pakai air laut murni kan, karena mereka tinggal di tepi laut. Tapi bagaimana kalau yang tinggal di daerah misalnya Lumbang, kemudian daerah mana itu Leces, kemudian daerah Gading, nah mereka kan nggak mungkin ada air laut. Nah kita inovasi ini menggunakan air laut buatan. Jadi air laut buatannya itu kita nggak usah repot-repot kita bagaimana bawa selang apa enggak. Jadi kelebihannya ini adalah kita menggunakan yang namanya air tuak garam atau bahasa daerahnya itu pakai binten gitu. Jadi air tawar kita kasih garam krosok sama air binten dari yang lahan-lahan garam itu. Kemudian kita sesuaikan kadar garamnya yang cocok untuk memelihara udang fanamei. Jadi semua unsur masyarakat yang tidak tergantung aja hanya di tepi pantai yang memang ada air lautnya, tapi bisa kita aplikasikan yang jauh dari tepi laut. Budidaya udang berarti asumsinya adalah membeli lahan. Membeli lahan di tambak udang memerlukan investasi cukup besar. Paling tidak harus memiliki uang minimal Rp1,5 miliar. Sewa pun cukup mahal. Nah, budidaya udang fanamei dengan inovasi bumi keraksaan ini semua modal usaha diminimalkan, tetapi tetap bisa mendapat keuntungan. Investasi budidaya udang dengan sistem bumi keraksaan disebutkan hanya antara 6 sampai 10 juta rupiah, dan itu sudah mencakup operasionalnya. Sedangkan keuntungannya bisa mencapai 50% dengan periode tertentu. Menurut Dedi Isfandi menyatakan, bumi keraksaan sudah diuji cobakan dan hasilnya luar biasa. Masyarakat sudah tahu caranya dan sudah menikmati hasilnya. Inovasi ini akan terus ditularkan dan diaplikasikan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Probolinggo maupun daerah-daerah lain di Indonesia.
Kita itu kalau berbudidaya udang, kita berarti asumsi kita tuh akan berpikir membeli lahan. Membeli lahan ditambah udang itu sekarang memerlukan investasi yang cukup besar. Paling nggak kita harus memiliki uang itu minimal itu 0,5 miliar. Toh kalau sewa pun juga cukup mahal. Jadi kalau yang berbudidaya udang faname ini kita minimalkan, tapi tetap kita memiliki keuntungan. Jadi memelihara udangnya di kolam-kolam terpal dengan diameter, ada yang 2, ada yang diameternya 3, ada yang diameternya 4, dan investasinya itu ya kurang lebih sekitar antara 6 sampai 10 juta. Operasionalnya juga di dalamnya sudah itu udah bisa masyarakat udah berbudidaya udang faname gitu. Dan profitnya juga bisa sampai antara 50% dengan periode tertentu. Dan ini uji coba kita udah bisa kita laksanakan dan luar biasa. Dan ada yang panen secara panen parsial dan ada yang secara panen utuh dengan memelihara sampai umur kurang lebih 100 sampai 120 hari. Itu, dan ini yang jelas masyarakat sudah menikmati, sudah tahu caranya, dan ini bisa kita getok tularkan terus, kita aplikasikan di seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo maupun nanti daerah-daerah lain di Jawa Timur maupun nasional yang akan mencoba, kita akan coba aplikasikan inovasi Bumi Kraksan ini. Dedi Iswandi yang akan pensiun bulan Desember mendatang ini menambahkan, untuk sementara inovasi Bumi Kraksan hanya diterapkan untuk udang faname. Pasalnya, udang faname lebih cepat pemasarannya. Di Probolinggo, udang faname bila dipanen di umur muda sudah ramai dibeli pemancing. Sedangkan pemasaran untuk udang konsumsi juga sangat besar pasarnya. Nantinya, menurut Dedi, inovasi Bumi Kraksan akan dicoba aplikasikan pada jenis-jenis ikan lain. Sementara inovasi Bumi Kraksan ini untuk udang faname dulu. Karena kenapa udang faname? Udang faname ini kan lebih cepat pasarannya. Artinya di Probolinggo ini yang tadi saya katakan, panen udang faname yang masih umur muda itu udah banyak yang beli untuk para pemancing gitu. Kan sekarang banyak hobi pemancing. Maupun yang ukuran konsumsi. Ukuran konsumsi ini juga ditunggu. Jadi budidaya udang faname itu sekarang ini cepat laku dan ekonominya akan menguntungkan bagi para pelaku yang memelihara udang faname ini. Sebetulnya ini bisa kita aplikasikan Bumi Kraksan ini ke ikan-ikan lain, misalnya ikan kerapu, atau juga nanti kita akan coba kepada kepiting bakau dan lain-lain. Sementara ini udang faname ini dulu. Dalam menghasilkan inovasi Bumi Kraksan ini, Dinas Perikanan tidak bekerja sendirian, dan keberhasilan meraih predikat terbaik ketiga dari Top 30 Kofablik Provinsi Jatim tahun 2021 juga merupakan hasil kerja beberapa OPD yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Termasuk peran besar PLT Bupati Timbul Prihanjoko yang luar biasa menjelaskan inovasi Bumi Kraksan. Presentasi uji kompetensi pelayanan publik ini di hadapan para panelis dan penguji. Inovasi Bumi Kraksan ini Dinas Perikanan tidak kerja sendiri. Inovasi Bumi Kraksan ini sampai juara 3 dari top 30 kompetisi uji pelayanan publik ini adalah hasil kerja bareng daripada beberapa OPD yang sudah saya tidak sebut satu persatu, hampir semua bahu-membahu. Dan berkat juga daripada Bapak PLT Bupati Probolinggo yang luar biasa menjelaskan saat presentasi uji kompetisi pelayanan publik ini di hadapan para panelis yang saat itu dilaksanakan di Pendopo dengan sistem Zoom virtual kepada para penulis, pada para penguji, dan luar biasa Bapak PLT Bupati menjelaskan dan sungguh bisa diterima, memuaskan daripada Dewan Penguji saat itu sangat tertarik sekali kepada inovasi Bumi Kraksan ini. Alhamdulillah kita juara 3 dari top 30 Kofablik di Provinsi Jawa Timur. Sementara PLT Bupati Probolinggo Haji Ahmad Timbul Prihanjoko mengharapkan agar inovasi Bumi Kraksan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan sebuah prestasi bersama dan kerja keras dari semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo.